Ini adalah media celana dalam pria dan wanita yang diikat dengan rumput, ya. Diduga tujuannya adalah sebagai media untuk menimbulkan daya magis untuk mengembalikan suami yang pergi atau yang telah berpindah ke lain hati. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang saya sedang membuka paket benda klinik yang kedua dari seorang pasien di Tangerang Selatan. Paket benda klinik ini adalah milik tetangganya. Jadi pasien saya ini punya tetangga yang katanya sering cekcok, sering bertengkar hampir setiap hari. Lalu pasien saya ini berinisiatif untuk menanyakan ada apa, kenapa bertengkar terus. Ternyata suami dari tetangganya ini menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Istrinya tidak terima dan malah menuduh istri kedua ini telah berbuat sihir pada suaminya. Dia berpikir istri kedua suaminya ini telah melakukan guna-guna sehingga suaminya mau menikahinya. Pasien sudah mencoba menasihati agar dia bersabar dan menerima kenyataan ini, tapi dia tidak mau. Suatu hari dia pergi ke seorang ustadz untuk mengembalikan suaminya. Oknum ustadz itu minta celana dalamnya dan celana dalam suaminya untuk dijadikan media sihir. Kedua celana dalam itu disatukan dengan ikatan sebuah rumput ilalang dan dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik hitam. Lalu oknum ustadz juga membekalinya sebuah jimat berupa rajah yang ditulis di kertas dan sebuah batu yang dibungkus dalam plastik transparan. Mengetahui hal ini, pasien saya meminta untuk diserahkan padanya benda-benda itu untuk dimusnahkan dan memberi beberapa nasihat kepada tetangganya itu bahwa ini adalah perbuatan syirik. Setelah berbicara lebih jauh, ternyata tetangganya ini juga menyerahkan beberapa buah benda klinik milik suaminya berupa keris kecil. Pemirsa, inilah kertas rajah dari oknum ustadz. Nah, yang dalam bungkusan kain berwarna coklat ini adalah benda-benda klinik milik suami tetangga pasien saya itu. Ada 3 buah keris kecil dan 1 buah benda semacam kendi kecil. Ini adalah semar kuncung ya, yang diklaim oleh paranormal memiliki khasiat bisa menjadi sarana pengasihan, penglarisan, serta membuka aura kewibawaan. Yang ini adalah keris combong kecil. Keris combong kecil merupakan salah satu azimat dengan bentuk keris pusaka yang memiliki lubang pada bilah keris tersebut. Klaim dari paranormal khasiatnya adalah untuk pengasihan untuk pelet pemikat. Dan yang ini adalah keris Nogososro kecil. Klaim paranormal tentang khasiat dari jimat keris Nogososro kecil ini antara lain membangkitkan pamor kewibawaan dan derajat kehormatan, disegani dan dihormati orang di sekitar, mudah mencari dukungan dan kepercayaan, sarana pagar gaib dan keselamatan dari serangan dan mara bahaya, keselamatan saat melakukan perjalanan baik di udara, air maupun darat. Nah, yang ini adalah azimat buli-buli atau gentong buli. Dipercaya bisa mendatangkan aura pengasihan yang maha dahsyat bagi orang yang memilikinya. Subhanallah. Nah, yang ini semacam batu kecil dari oknum Pak Ustadz juga, saya tidak tahu ini apa. Nah, ini adalah media celana dalam pria dan wanita yang diikat dengan rumput, ya. Diduga tujuannya adalah sebagai media untuk menimbulkan daya magis untuk mengembalikan suami yang pergi atau yang telah berpindah ke lain hati. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم براءة من الله ورسوله للذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا إن الشيطان ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين Itu dari kiriman, Dok? Dari pasien. Oh, tidak dikirimkan. Itu tulisan Arab. Iya. Bismillah. Enggak. Nexin ke, Dok? Iya. Kok sampai ada barang-barang dalam ya? Pemirsa, perbuatan syirik masih banyak membekap saudara-saudara kita kaum muslimin. Orang berbuat syirik bukan hanya sekedar karena dia lemah iman, tapi karena dia tidak tahu. Sebagian kaum muslimin tidak tahu kalau memakai jimat penangkal itu syirik. Sebagian kaum muslimin tidak tahu kalau berdoa meminta kepada Nabi SAW itu syirik. Sebagian kaum muslimin tidak tahu kalau berdoa minta hajat kepada orang yang disebut wali yang sudah wafat itu syirik. Sebagian kaum muslimin tidak tahu kalau berobat ke dukun itu syirik. Sebagian kaum muslimin tidak tahu bahwa pelet itu sihir dan sihir itu kufur. Tidak tahu itu karena tidak belajar, karena tidak pernah belajar. Parahnya lagi, banyak tukang sihir atau tukang ramal atau dukun itu berbaju agama. Mereka bergelar kiai, gus, ustadz, tapi mengajarkan sihir, tapi memberi jimat. Banyak orang tertipu melihat penampilan mereka. Sebagian kaum muslimin itu awam, melihat rajah dengan tulisan Arab, disangkanya itu Al-Quran. Kalau itu Al-Quran berarti boleh. Padahal itu semua hanyalah mantra pengikat syaitan. Sementara itu, para da'i yang getol menyebarkan tauhid, memperingatkan bahaya syirik, disebut Wahabi. Mereka sebut Wahabi. Difitnah dengan sebutan Wahabi. Wahabi tukang bidah-bidahkan, tukang syirik-syirikkan, tukang kufur-kufurkan. Padahal yang disampaikan mereka adalah kebenaran. Saya berharap semoga melalui video-video ini, video-video pemusnahan benda klenik ini, ada kebaikan yang bisa diambil. Semoga Allah memberikan kita semua hidayah taufik untuk belajar lagi agama kita ini, agama yang sudah kita bawa sejak lahir, agar kita faham dan menjadi muslim yang menjalankan agamanya sesuai dengan Islam yang murni, yang turun dan dibawakan risalahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Dr. Indra Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.